Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. 10.000 tahun. Setelah kemenangan besar itu, Tin Yu memutuskan untuk kembali ke Nirwana bersama Ratu Yanling dan Zaya. Sementara di Kekaisaran Phoenix, Tin Yu menyerahkan tahta kekaisaran pada Feng Yu yang kini telah menikah dengan putri Yanqi. Di ujung timur Kekaisaran Phoenix, pemimpin para elf membuat wilayah kekaisarannya sendiri. Sementara di blok barat Kekaisaran Phoenix, Raja Zheng Bilang yang bergabung dengan Kerajaan Gerbang Naga juga telah membuat kekaisarannya sendiri. Ratu Ruby menempati blok selatan, dengan membuat wilayah Kekaisaran Binatang Buas, dan blok utara dihuni oleh para jenius dari Pagoda 9 dan membentuk pemerintahan berbasis alkemis. Semua kekaisaran itu dibentuk dengan bantuan Kekaisaran Phoenix, hingga semua kekaisaran berdiri megah di bawah naungan Kekaisaran Phoenix. Tin Yu yang telah berada di Nirwana, langsung membangun Nirwana kembali setelah peperangan melawan Raja Iblis. Dewa mulia dapat diterima kembali di Nirwana dengan jaminan Dewa Suci dan Dewa Agung, dan dia pun kembali menjadi pelindung Nirwana bersama Dewa Suci dan Dewa Agung. Istri-istri Yanlan dapat hidup berdampingan dan rukun di alam Nirwana bersama dengan putra-putri mereka, sementara Tin Yu dapat hidup tentram dan damai bersama keenam istrinya dan putranya Zaya. Dewi Yunxi telah menduduki jabatan Dewi Bulan menggantikan ibunya, akan tetapi selama dia berada di Nirwana rasa keibuannya terhadap anak yang tak pernah dilihatnya selalu mengganjal hatinya, akan tetapi dia tak mampu untuk menemui putranya itu akibat larangan dari cahaya suci yang mendiami alam Zaya, yang menyuruh seluruh dewa baik 3 dewa pelindung maupun Kaisar Langit sendiri tak berhubungan lagi dengan manusia, dan jika terjadi maka hukuman berat yang akan didapatkannya. 10.000 tahun telah berlalu. Kekaisaran Phoenix kini semakin besar, begitupun dengan kekaisaran yang ada di sekitarnya, yang menguasai masing-masing blok yang ada di alam dunia. Jauh dari Kekaisaran Phoenix, tepatnya di Kekaisaran Cahaya Naga di blok sebelah barat yang terdapat daerah bernama Wutang dengan 4 kepala keluarga besar di dalamnya, yaitu keluarga Nin, keluarga Si, keluarga Tao dan keluarga Fang. Mereka hidup dengan mengandalkan tambang batu permata dan kayu langit, yang hasilnya mereka jual ke pasar Wutang. Sekte Jingnan yang merupakan sekte besar, sengaja datang untuk mengambil hasil dari pertambangan di wilayah Wutang yang akan jual ke pasar Kekaisaran Cahaya Naga. Istri kepala keluarga Nin hari ini akan melahirkan, dan seluruh tabib keluarga telah mencoba melakukan pekerjaannya dengan membatu persalinan. Tak berapa lama kemudian suara tangis bayi pun kedengaran dari dalam kamar persalinan. "Akhirnya putraku telah lahir," ucap kepala keluarga Nin yang bernama Nin Bao. Seorang wanita tua yang merupakan tabib hebat di keluarga Nin datang menghampiri. Dia adalah tabib Lung yang juga merupakan alkemis yang sedikit besar menguasai teknik meracik dan membuat pil obat. "Selamat, ketua, putramu telah lahir dengan selamat, akan tetapi istrimu tak dapat kami selamatkan," ucap tabib Lung. "Apa katamu, tabib Lung? Kau ingin mengatakan kepadaku jika istriku telah tiada dalam persalinannya itu?" tanya ketua Nin Bao. Terlihat tabib Lung hanya menganggukkan kepalanya mengiyakan perkataan ketua Nin Bao. Mendengar isyarat dari tabib Lung, ketua Nin Bao merasakan tubuhnya lemas hingga dia menjatuhkan dirinya ke bawah.
Sambil berlutut dia meremas rambutnya sendiri seakan tak percaya jika istri tercintanya telah tiada. Hatinya begitu hancur merasakan jika wanita yang sangat dicintainya itu telah lebih dulu meninggalkannya. Sudahlah ketua, kau harus tabah dengan semua ini. Lebih baik kau lihat keadaan putramu karena dia sangat membutuhkanmu dalam hari-harinya di masa depan, ucap Tabib Lung. Pada akhirnya Tabib Lung membawa ketua Nin Bao untuk menemui putranya. Dengan tangan bergetar ketua Nin Bao mengangkat tubuh bayi merah itu dengan kedua telapak tangannya ke atas, lantas dia pun berkata, "Aku akan menjaga putra kita, dan akan kuberi nama dia Ninchu," ucap ketua Nin Bao dengan air mata di pipinya. Ninchu merupakan titisan Tin Yu dan Dewi Yunxi, yang kini telah menjadi seorang manusia. Acara penguburan berlangsung hikmat, dengan diikuti para sesepuh keluarga Nin yang ikut melakukan ucapan belasungkawa kepada ketua Nin Bao, atas kepergian istrinya. Sementara itu di Kekaisaran Binatang Buas, tepatnya di Istana Awan Berkabut telah lahir seorang putra dari Sang Ratu, yang bernama Erlang Wang. Erlang Wang merupakan titisan dari Dayu Haitang. Penyambutannya pun secara besar-besaran, dan dipenuhi rasa sukacita. Sementara itu di Kekaisaran Phoenix, tiba-tiba hujan deras dengan badai yang belum pernah dialami Kekaisaran Phoenix sebelumnya, melanda kawasan itu. Tangis bayi dari sebuah sekte besar menggelegar menyemarakkan kesunyian malam. Di hari itu telah lahir seorang anak manusia yang bernama Ming Lai, dari rahim istri ketua sekte Ming yang telah melakukan persalinan dibantu para tabib sekte. Bersambung. Maaf, masih ada masalah teknis dari aplikasi NT, sehingga autor tak bisa terbit seperti biasanya. Setiap selesai nulis, tiba-tiba tulisan autor hilang dan sekarang ini autor harus menunggu hasil laporan autor ke NT dengan masalah ini. Sekarang ini autor sulit merevisi hasil tulisan autor sendiri seperti tulisan ini, semoga tak ada kesalahan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jika telah selesai masalah teknis ini, autor pasti akan up banyak setiap harinya. Episode sebelumnya, kemenangan. Episode berikutnya, pertemuan dengan api inti surgawi. Inti surgawi. Ninchu tumbuh seperti anak pada umumnya, sang ayah pun begitu sayang padanya hingga sang ayah memberikan berbagai macam sumber daya untuk membantu Ninchu dalam melatih tingkat kekuatan yang dimilikinya, agar terus berkembang semakin jauh. Adapun ranah tingkatan yang ada di dataran Kekaisaan Langit. 1. Tingkat awal terbagi dalam 3 tingkatan yaitu tingkat awal dasar, tingkat awal menengah dan tingkat awal puncak. 2. Tingkat menengah terbagi dalam 3 tingkatan yaitu tingkat menengah dasar, tingkat menengah inti dan tingkat menengah puncak. 3. Tingkat nafas terbagi dalam 2 tingkatan yaitu tingkat nafas pembuka dan tingkat nafas inti. 4. Tingkat kuasa terbagi 2 tingkatan yaitu tingkat kuasa bumi dan tingkat kuasa langit. 5. Tingkat jiwa. 6. Tingkat roh. 7. Tingkat alam. 8. Tingkat emperor. 9. Tingkat suci. 10. Tingkat dewa. Ke-10 tingkatan itu yang menjadi patokan kultivasi dari seorang kultivator di alam dunia. Di usia 7 tahun, Ninchu telah digadang-gadang sebagai murid jenius keluarga Nin, karena saat uji coba pengukuran tingkat kekuatan di sebuah batu yang memang khusus untuk mengetahui tingkat kekuatan dari seseorang, Ninchu sudah berada pada ranah tingkat menengah puncak, yang jauh berada di atas teman-teman sebayanya.
Hal itu membuat banyak para sesepuh keluarga Nin berharap banyak padanya, agar kelak di usia 17 tahun Nin Chu dapat mengikuti kompetisi yang akan diadakan 10 tahun sekali oleh Kerajaan Cahaya Naga, dan diikuti seluruh jajaran keluarga besar yang berada di Kekaisaran Cahaya Naga. Dan jika ada dari keluarga suatu daerah yang memenangkan pertandingan kompetisi itu, maka keluarga itu akan menjadi keluarga nomor 1 yang akan memegang kendali dari keluarga-keluarga lain yang ada di Kekaisaran Cahaya Naga, yang tentunya keluarga tersebut akan diutamakan oleh Kekaisaran Cahaya Naga. Di usia 10 tahun kekuatan ranah tingkatan Nin Chu tiba-tiba berubah drastis tanpa sebab. Bukannya meningkat, malah kekuatannya semakin menurun akibat panas tubuhnya yang tak terkendali. Ketua Nin Bao merasa sedih memikirkan nasib putranya yang entah mengapa memiliki kekurangan di bidang kultivasi, tapi dia tetap berharap jika putranya itu mampu untuk mengatasi masalah di dalam tubuhnya. Dan dengan berbagai macam cara Ketua Nin Bao berusaha semaksimal mungkin untuk mencari penyebab mengapa putranya tak bisa melakukan kultivasi, dengan memanggil para alkemis ternama di Kekaisaran Cahaya Naga, dan tentunya untuk memanggil seorang alkemis ternama akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Banyak kultivator kuat di bidang alkemis dibawa untuk melihat perkembangan putranya. Akan tetapi tetap saja Nin Chu tak mengalami perubahan, malahan membuat perekonomian keluarga Nin semakin terpuruk, karena banyaknya pengeluaran untuk membiayai para alkemis yang meminta bayaran tinggi. Karena masalah keuangan yang semakin terpuruk, membuat para sesepuh keluarga Nin tak percaya lagi terhadap Ketua Nin Bao untuk memimpin keluarga Nin di masa depan. Di dalam rapat pertemuan keluarga Nin. Untuk masalah keluarga kita telah banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh Ketua Nin Bao dalam menyembuhkan putranya. Jika yang dilakukannya dapat menjadikan Nin Chu seorang jenius di dalam keluarga Nin itu tak masalah. Akan tetapi yang dilakukannya hanya membuang-buang koin emas yang kita kumpulkan bersama selama ini. Dan tetap saja banyaknya pengeluaran yang terjadi tak membuat perubahan dalam diri Nin Chu. Dengan ini kuharap para sesepuh keluarga Nin yang berada di dalam ruangan ini, dapat kembali memikirkan siapakah yang layak menjadi pemimpin keluarga. Jangan sampai pemimpin yang sekarang hanya menghabiskan keuangan keluarga dan tak memikirkan dampak yang akan kita lalui di masa depan jika terus-terusan pengeluaran itu dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Mending koin emas untuk membayar alkemis dipakai oleh putra-putri kita agar mendapatkan sumber daya yang lebih layak, yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan kekuatan, daripada hanya ditujukan pada satu orang yang hanya bisa menghabiskan biaya dan tak bisa diandalkan, ucap Tetua Nin Ma. Ketua Nin Bao meremas tinjunya menahan amarah. Dia tak menyangka jika kebaikannya selama ini kepada keluarga Nin Ma dibalas dengan mempermalukannya di dalam rapat keluarga. Aku rasa apa yang dikatakan Ketua Nin Ma benar adanya, dan aku sebagai sesepuh keluarga Nin akan mengganti ketua lama dengan ketua yang baru, agar keuangan keluarga dapat membaik seperti sedia kala. Untuk itu aku mempercayakan pimpinan keluarga Nin kepada ketua baru yaitu Ketua Nin Ma, dan mencopot jabatan Ketua Nin Bao secara tak hormat di dalam keluarga kita. Dan untuk mengenang jasa dari Ketua Nin Bao sebelumnya, maka dia akan mendapatkan jabatan sebagai kepala pengurus kuda keluarga, ucap sesepuh Nin Wa yang begitu geram atas apa yang dilakukan Nin Bao selama ini, yang bisa saja akan menghancurkan perekonomian keluarga Nin di masa depan, hingga seluruh pemuda-pemudi keluarga Nin akan dianggap remeh oleh keluarga lain di Kekaisaran Cahaya Naga, karena tak punya kas keuangan di dalam keluarga Nin. Setelah hasil keputusan itu,
Ketua Nin Bao hanya tertunduk lesu dan dia pun pergi ke tempat kediamannya untuk menemui Nin Chu. Setelah bertemu dengan sang putra, Ketua Nin Bao pada akhirnya menceritakan semua keputusan di rapat keluarga yang terjadi hari itu. Mulai besok kita akan pergi dari rumah ini, karena kediaman ini merupakan kediaman pemimpin keluarga. Ayah sekarang bukanlah seorang pemimpin keluarga Nin, maka ayah wajib meninggalkan bangunan yang diperuntukkan bagi pemimpin keluarga Nin. Kau harus bersabar putraku karena ayah yakin jika kau memiliki sesuatu yang tak dimiliki anak-anak seusiamu, mungkin saat ini apa yang kau miliki belum terlihat tapi di masa depan ayah yakin jika apa yang menjadi keyakinan ayah akan terbukti, ucap Ketua Nin Bao. Iya ayah, maafkan aku karena telah membuatmu menjadi seperti ini, ucap Nin Chu. Kau tak usah meminta maaf kepadaku putraku, karena apa yang dimiliki ayah semua itu demi kebaikanmu, beristirahatlah, ucap Nin Bao. Baik ayah, jawab Nin Chu singkat. Malam itu Nin Chu tak bisa tidur, dia memikirkan tentang ayahnya yang kehilangan jabatannya sebagai pemimpin keluarga, dan juga memikirkan tentang kekuatan yang dimilikinya sekarang yang tak bisa melakukan kultivasi layaknya anak-anak sebayanya, yang semakin hari semakin meningkat ranah tingkatannya. Di atas pembaringan dengan duduk bersila Nin Chu mencoba memusatkan energi di dalam dantiannya, akan tetapi dia tak mampu melakukan kultivasi menembus tingkat selanjutnya. Hal itu membuat Nin Chu semakin heran dengan situasi yang menimpanya saat ini. Nin Chu keluar rumah dan berlari menuju ke atas perbukitan. Setibanya di atas, Tin Yu berteriak sekeras-kerasnya untuk menghilangkan rasa kekesalan dengan apa yang dialaminya. Mengapa ini bisa terjadi padaku? Mengapa aku tak bisa meningkatkan kekuatanku seperti layaknya anak-anak seusiaku? Batin Nin Chu. Karena kelelahan Nin Chu lantas tertidur di hamparan rumput di perbukitan itu. Di bawah alam sadarnya, Nin Chu bertemu dengan inti api bercahaya putih yang sangat menyilaukan mata, yang sedang berputar-putar di dalam dantiannya. Melihat hal itu, Nin Chu pun menanyakan mengapa inti api itu berada di dalam dantiannya. Mengapa kau berada di sini? Ini adalah dantianku, pusat seluruh energi di tubuhku, bentak Tin Yu. Aku adalah inti api surgawi yang memilihmu, kau boleh menggunakan kekuatan inti api surgawi di masa depan dalam semua pertarunganmu, ucap inti api surgawi yang kini berubah menjadi sosok laki-laki tua berjubah putih. Aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, apakah karena keberadaanmu di dalam tubuhku sehingga aku tak bisa melakukan peningkatan ranah tingkatan? Tanya Nin Chu. Aku memang telah menghisap energi tubuhmu hingga kau tak mampu untuk melakukan peningkatan kekuatan. Semua itu kulakukan agar aku menjadi kuat di dalam tubuhmu dan dapat menyelaraskan dengan kemampuan yang kau miliki setahap demi setahap, ucap lelaki tua itu. Jadi kau penyebab sehingga aku tak dapat melakukan peningkatan kekuatan dengan menyerap energi ki dalam tubuhku, maka aku minta padamu untuk mengembalikan semua yang telah kau ambil dariku dan setelah itu pergilah jauh-jauh dari hidupku, ucap Nin Chu dengan kemarahannya. Kau tak bisa mengusirku karena keberadaanku di tubuhmu merupakan berkah para dewa, dan kau harus mensyukuri akan hal itu karena kau telah terpilih untuk menguasai kekuatan inti api surgawi, jawab laki-laki tua itu. Aku tak membutuhkanmu dalam hidupku sekarang maupun di masa depan. Jika kau tak ingin mengembalikan energi ki yang telah kau ambil dariku, maka aku minta padamu untuk pergi jauh-jauh dari hidupku, ucap Nin Chu dengan amarahnya yang semakin berkobar.
Ninchu, kau jangan mengambil keputusan pada saat amarah menguasaimu. Begini saja aku ingin bertanya kepadamu, jika energi Ki yang sekarang ini kupakai untuk menyelaraskan inti api surgawi dengan tubuhmu, jika saat ini energi itu ada di tubuhmu sekarang, maka tingkat kekuatan apa yang kau peroleh? Tanya laki-laki tua itu. Jika kau tak mengambil energi Ki di tubuhku, maka sudah dipastikan aku telah berada di ranah tingkat nafas pembuka, jawab Ninchu. Hanya tingkat nafas pembuka? Tanya laki-laki itu dengan tawa yang terdengar merendahkan Ninchu. Ninchu, setelah aku mengambil energi Ki di tubuhmu, kau telah turun beberapa tingkatan dari ranah tingkatan yang kau miliki sebelumnya. Untuk itu aku berjanji padamu, jika kau mengikuti metode yang akan kuberikan, maka dalam sebulan kau akan menembus ranah tingkat nafas pembuka, ucap laki-laki tua itu kembali. Ninchu terdiam. Saat ini dia tak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang dikatakan inti api surgawi, karena tak ada pilihan baginya untuk meningkatkan kekuatan di tingkat selanjutnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Ninchu. Aku akan mengajarimu teknik membuat pil, kau hanya harus menyediakan bahan-bahan yang kubutuhkan untuk membuat pil itu, dan setelah kau mendapatkannya maka kau harus mengkonsentrasikan alam pikiranmu ke dalam dantian tempat keberadaanku berada, maka kau akan menemuiku kembali, ucap laki-laki tua itu dengan menuliskan di sebuah kertas sumber daya yang dibutuhkannya. Tak lama kemudian Ninchu tersadar dengan menggenggam secarik kertas di dalam tangan. Bukankah ini merupakan catatan sumber daya yang dibutuhkan laki-laki tua yang berada di dalam dantianku? Dan ternyata aku tidaklah sedang bermimpi, batin Ninchu sambil menghirup udara segar di pagi itu. Bersambung. Ke hutan binatang buas. Pagi itu Ninchu kembali ke rumah, dan mendapati ayahnya tengah mengamati semua barang-barang untuk pindah ke rumah baru yang lebih kecil dan terlihat agak kumuh. Setelah membantu sang ayah, Ninchu masuk ke dalam kamarnya dan mulai membaca catatan di kertas kecil pemberian laki-laki berjubah putih. Aku tahu bahan-bahan ini dan harga sangat mahal di pasaran. Aku tak ingin merepotkan ayah dengan memberikanku koin emas untuk membeli bahan-bahan ini. Ada baiknya aku mencarinya ke dalam hutan binatang buas. Di sana banyak terdapat tumbuhan seperti ini, batin Ninchu. Setelah ayahnya berangkat untuk membersihkan kuda-kuda keluarga Nin, hari itu juga Ninchu berangkat menuju hutan dengan perbekalan yang seadanya. Sore hari Nin Bao pulang ke rumah dan tak mendapati putranya di sana. Setelah mencari sekeliling rumah, Nin Bao akhirnya mendapati sepucuk surat yang ditulis putranya yang tergeletak di atas meja. Nin Bao seketika itu membaca isi surat yang ditulis oleh Ninchu. Ayah, aku akan pergi selama sebulan untuk menemukan jati diriku. Setelah kepulanganku nanti aku pasti akan membanggakanmu, karena aku pergi tak sendiri, ada guru yang mengajakku untuk ikut bersamanya dalam berlatih, bunyi surat Ninchu. Nin Bao terdiam, dia tak menyangka jika putranya akan meninggalkannya, akan tetapi perasaannya sedikit lega karena dalam kepergiannya hari ini Ninchu tak sendiri. Semoga kau bisa menjadi lebih baik dari sekarang putraku, ayah selalu mendukung langkah yang ingin kau ambil, ucap Nin Bao kemudian pergi meninggalkan ruangan kamar putranya. Ninchu terus masuk ke dalam hutan untuk mencari 3 tumbuhan yang diperlukan untuk membentuk dasar kekuatannya. Hutan ini sangat angker dan penuh dengan berbagai macam binatang buas dan binatang roh.
Semoga selama di dalam hutan ini aku tak bertemu dengan binatang roh, karena hal itu begitu sangat berbahaya bagiku, batin Nincu. Nincu mengendap-endap saat melihat adanya kumpulan binatang roh yang tengah meminum air sungai yang ada di hadapannya. Dengan cepat Nincu mengambil tanah di sekitarnya dan membalurkan ke seluruh tubuhnya, agar aroma tubuhnya tak dapat tercium oleh para binatang roh tersebut. Nincu memperhatikan sekelilingnya dan saat melihat di seberang sungai, Nincu melihat 3 tumbuhan yang tengah dicarinya berada di sana. Itu dia tumbuhan yang kucari, dan bagaimana aku bisa mengambilnya sementara binatang-binatang roh itu masih berada di sana? Jika aku nekat untuk ke sana maka hal itu sama saja memberikan tubuhku untuk menjadi santapan binatang roh itu. Tiba-tiba saja Nincu dikejutkan dengan suara yang menggema di belakangnya. Suara auman itu membuat jantungnya hampir terlepas dari tubuhnya. Binatang buas, pekik Nincu. Dengan rasa ketakutan yang teramat sangat, Nincu berlari untuk menghindari kelompok harimau yang ada di belakangnya. Mendengar adanya suara auman harimau yang menggelegar, para serigala roh yang tengah minum menatap tajam ke arah sumber suara. Nincu yang terus berlari akhirnya menceburkan diri ke dalam air sungai yang dingin, untuk menghindar dari kedua binatang yang tengah memperebutkan area kekuasaan di pinggir sungai berair jernih itu. Aku harus segera mengambil ketiga tumbuhan yang kuinginkan itu selagi binatang buas dan binatang roh itu tengah ingin saling serang, batin Nincu. Benar saja tak berapa lama kemudian kelompok kedua binatang itu pun saling serang, yang menimbulkan kegaduhan di dalam hutan. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Nincu untuk mendapatkan 3 tumbuhan yang dicarinya. Akhirnya aku mendapatkan 3 tumbuhan ini, gumam Nincu kemudian memasukkan ketiga tumbuhan itu ke dalam cincin ruang pemberian sang ayah. Sebenarnya Nincu ingin segera pergi meninggalkan tempat itu, akan tetapi keinginannya untuk pergi segera diurungkan. Ada baiknya aku bersembunyi di sini karena aku bisa mendapatkan keuntungan dari pertarungan kedua binatang tersebut, gumam Nincu. Pertarungan bintang serigala roh dan binatang buas berupa harimau berlangsung sengit, hingga akhirnya kelompok harimau yang jumlahnya belasan ekor tumbang dan mati dalam perebutan area kekuasaan itu. Setelah keadaan sunyi setelah kepergian binatang serigala roh yang meninggalkan tempat itu, Nincu dengan perlahan-lahan menuju ke tempat di mana banyak tergeletak harimau yang telah mati. Dengan cepat belasan ekor harimau itu langsung dimasukkan ke dalam cincin ruang yang dimilikinya. Tak lama kemudian Nincu berjalan ke arah serigala roh dengan mencabut pisau belati yang ada di pinggangnya. Dengan perlahan Nincu membuka isi kepala serigala roh, untuk mencari batu inti rohnya. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan 5 batu inti dari binatang serigala roh, dan kurasa batu-batu ini dapat menghasilkan koin emas bila ku bawa ke pasar, gumam Nincu. Aku harus secepatnya pergi dari sini karena darah dari para binatang yang tengah bertarung di sini dapat mengundang binatang lain yang lebih buas dan mengerikan datang ke tempat ini, batin Nincu. Dengan cepat Nincu berlari meninggalkan tempat itu, dan pada akhirnya dia menemukan sebuah goa yang aman baginya untuk tinggal sementara di sana. Nincu mulai melakukan meditasi untuk bertemu dengan inti api surgawi, dan pada akhirnya dia pun bertemu dengan inti api surgawi berwujud laki-laki berjubah putih. Kau berhasil juga menemukan apa yang ku minta, dan kau bisa mendapatkannya dengan hasil usaha dan kerja kerasmu sendiri. Aku begitu salut kepadamu Nincu, ucap laki-laki tua itu.
Aku telah mengumpulkan apa yang kau inginkan, dan sekarang aku ingin kau segera meningkatkan kekuatanku, agar apa yang telah kau lakukan selama ini padaku bisa kumaafkan, ucap Ninchu. Baik, kau perhatikanlah apa yang kulakukan, ucap laki-laki tua yang ada di hadapannya itu. Dengan menggunakan api inti surgawi, laki-laki tua itu menggabungkan ketiga tumbuhan yang dibutuhkannya dalam membuat pil. Ninchu begitu takjub dengan laki-laki tua yang ada di hadapannya, karena dia mampu membuat pil dan memurnikannya tanpa menggunakan tungku pemurnian. Dan tak kemudian 6 buah pil tercipta, dengan kemurnian di level 5. Ambillah pil-pil itu, tiap hari kau harus menelan 1 buah pil dan langsung menyerap pil tersebut. Kemudian tingkatkan kekuatanmu dengan cara berkultivasi, ucap laki-laki berjubah putih kemudian menghilang dan masuk kembali ke dalam dantian Ninchu. Setelah kepergian laki-laki berjubah putih, tanpa pikir panjang Ninchu langsung menelan salah satu pil kemudian dia pun melakukan kultivasi. Di saat melakukan kultivasi, Ninchu merasakan peningkatan yang sangat luar biasa di tubuhnya. Dia pun dapat menyerap energi alam di dalam gua tersebut, hingga ledakan terjadi di tubuhnya yang membuatnya menembus ranah tingkat menengah puncak. Mengetahui pil obat yang telah ditelannya berhasil membuatnya menembus ranah tingkatan, Ninchu kembali menelan pil obat buatan laki-laki berjubah putih kembali. Setelah beberapa hari melakukan kultivasi akhirnya Ninchu berhasil menaikkan ranah tingkatannya melebihi apa yang dipikirkannya sekarang ini. Bersambung. Novel ini merupakan sambungan dari Pendekar Naga Giok, yang bercerita tentang putra Tin Yu dan Dewi Yun Si yang dilahirkan ke dunia sebagai seorang manusia. Ninchu adalah namanya, yang kelak akan menjadi seorang kaisar besar di Kekaisaran Phoenix, yang akan membuat kedamaian bagi seluruh negeri, dan setelah itu dia akan menjadi kaisar langit setelah sang ayah yang merupakan kaisar langit mengakuinya. Episode sebelumnya, pertemuan dengan api inti surgawi. Episode berikutnya, tawar-menawar harga, Naga Giok. Tawar-menawar harga. Ninchu telah berhasil meningkatkan kekuatannya di ranah tingkat nafas inti, yang berarti dia telah mampu menjadi seorang kultivator muda berbakat di dalam keluarga Nin. Dari hubungannya dengan inti api surgawi yang telah membaik, Ninchu telah dapat mempelajari cara menggunakan kekuatan inti api surgawi, namun belum dapat menggunakannya dengan sempurna karena tingkat kekuatannya yang masih terbilang rendah. Hal itu membuat Ninchu ingin mengasah kemampuannya lebih dalam lagi, agar dapat menguasai inti api surgawi sepenuhnya. Sudah waktu aku pulang ke wilayah Wutang mengingat aku telah berjanji pada ayahku untuk kembali pulang setelah 1 bulan lamanya aku pergi berkelana. Maka hari itu Ninchu memutuskan untuk pulang ke keluarga Nin. Kehadiran pemuda di depan gerbang seperti pengemis, membuat para penjaga gerbang keluarga Nin mengusir Ninchu. Setelah Ninchu memperlihatkan lencana keluarga Nin, maka penjaga langsung mempersilahkan Ninchu masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam rumah, Ninchu segera mandi dan mengganti pakaiannya. Tampak ketampanan Ninchu telah terlihat nyata, setelah memakai pakaian yang bersih dan wangi. Aku akan ke pasar untuk mencari bahan makanan, aku akan memasak untuk ayah hari ini, ucap Ninchu kemudian pergi keluar rumah untuk pergi ke pasar. Seperti biasa pasar terlihat ramai oleh penduduk wilayah Wutang. Tampak toko-toko besar berdiri kokoh yang merupakan toko dari 3 keluarga besar yang menempati wilayah Wutang.
Sebelumnya aku akan menjual daging dan kulit binatang buas yang ada di dalam cincang ruangku ini, batin Nincu. Cincin ruang dapat mengawetkan binatang yang telah mati, hingga saat dikeluarkan dari dalam cincin ruang, masih akan terlihat segar seperti baru pertama kali dibunuh. Nincu mendatangi penjual daging yang terdapat di dalam pasar. "Paman, apakah kau membeli daging dan kulit binatang buas?" tanya Nincu. "Tentu saja aku membelinya," jawab penjual daging. "Aku punya binatang buas, jika benar-benar paman ingin membelinya, maka berapakah harga harimau ini?" tanya Nincu sambil mengeluarkan salah seekor harimau dari dalam cincin ruangnya. Kondisinya cukup bagus, tapi sayang ada beberapa tempat di bagian kulit yang rusak, sehingga harga dari kulit harimau ini akan jatuh, ucap penjual daging. "Berapakah yang akan paman tawarkan untuk seekor harimau ini? Jika memang harganya cocok maka paman bisa memiliki harimau ini," ucap Nincu. "1.000 koin emas, sepertinya cocok untuk menawar seekor harimau ini," jawab penjual daging. "Paman, aku tahu pasaran harimau yaitu berkisar di angka 2.000 sampai 3.000 koin emas. Jika paman ingin membelinya maka aku akan menjualnya seharga 1.500 koin emas. Dan jika paman setuju dengan harga itu maka paman boleh membawanya pergi," ucap Nincu. "Baiklah, paman akan membelinya, dan jika kau masih punya harimau seperti ini maka bawalah ke paman, maka paman akan membeli semua," ucap penjual daging itu. "Aku masih punya banyak," jawab Nincu. "Keluarkanlah semua harimau itu biar paman membelinya," ucap penjual daging. Nincu lantas mengeluarkan 16 ekor harimau dari dalam cincin ruangnya. Hal itu membuat paman penjual daging merasa terkejut. Pada akhirnya paman penjual daging membeli semua harimau itu, dan tentunya membuat Nincu mempunyai banyak koin emas. Nincu membeli segala kebutuhan rumah. Kemudian dia pun melangkah ke toko tempat menjual maupun membeli batu inti binatang roh. "Anak muda, apakah kau mencari batu inti binatang roh?" tanya pemilik toko yang merupakan anggota dari keluarga Si. "Aku mau tanya paman berapakah batu inti binatang roh tingkat 3 itu?" tanya Nincu. "Batu inti binatang roh tingkat 3 ini cukup mahal, berkisar antara 3.000 koin emas, karena batu inti binatang roh ini berasal dari tubuh serigala roh penghuni hutan binatang buas, dan saat ini batu inti binatang roh berjenis serigala roh sangat langka dan sangat diburu para kultivator yang ingin meningkatkan kekuatannya. Paman, jika aku menjual kepada paman batu inti binatang roh yang sama berapakah paman akan menghargainya?" tanya Nincu. "Aku akan menghargainya 1.000 koin emas," ucap pemilik toko. "Kok begitu murah paman membelinya?" tanya Nincu. "Ini adalah bisnis, jika tak menguntungkan bagi paman tak mungkin paman berdagang seperti ini," ucap penjual toko. Tiba-tiba 2 orang datang ke tempat itu dan menanyakan harga batu inti serigala roh. Harga batu inti binatang roh ini cukup mahal karena saat ini batu inti binatang roh berjenis serigala roh termasuk yang dicari para kultivator kuat di kekaisaran ini. Sedari itu aku menghargai batu inti binatang roh ini dengan harga 4.000 koin emas. Nincu begitu sangat terkejut dengan harga yang ditawarkan oleh paman penjual toko. Baru berapa menit saja harga batu inti binatang roh yang dijualnya berubah dan naik seharga 1.000 koin emas. Kedua kultivator itu terdiam sesaat, karena sangat membutuhkan batu inti binatang roh tersebut maka mereka pun membelinya sebuah.
Setelah kedua kultivator itu pergi, Nincu seketika itu mengejarnya dan mengatakan jika dia mempunyai batu inti binatang roh serigala yang juga akan dijualnya. "Berapakah kau akan menjualnya, anak muda?" tanya salah seorang kultivator itu. 2.000 koin emas, ucap Nincu singkat. "Berapa buah yang kau punya?" tanya kultivator tersebut. 5 buah, ucap Nincu dengan mengeluarkan 5 buah inti binatang serigala roh ke tangannya. Sesaat salah seorang kultivator itu memeriksa batu inti binatang roh yang berada di tangan Nincu. Setelah mengetahui keasliannya mereka pun lalu membelinya. "Ini 10.000 koin emas untuk harga batu inti binatang roh ini," ucap salah seorang kultivator. "Terima kasih paman," jawab Nincu kemudian memasukkan berkantong-kantong koin emas itu ke dalam cincin ruangnya. Dari kejauhan tampak tatapan sinis dari penjual di toko batu inti roh, menatap Nincu dengan tatapan tak bersahabat. Dia pun menyuruh salah seorang anak buahnya untuk mengikuti Nincu dari belakang, dan harus segera melaporkan jika telah mengetahui tempat tinggal dari anak muda itu. Nincu terus berjalan di tengah-tengah pasar, dan menemukan bangunan megah yang bertuliskan rumah makan. "Aku belum pernah makan di rumah makan besar itu. Ada baiknya hari ini aku akan makan ke sana, kebetulan aku mempunyai banyak koin emas," gumam Nincu. Nincu masuk ke rumah makan besar itu. Di sana dia menemukan ketua keluarga Nin dan kedua putranya tengah makan di dalam rumah makan itu. "Ayah, bukankah itu Nincu yang sebulan ini tak pernah terlihat setelah ayahnya turun dari jabatan ketua keluarga Nin? Apa maksud dan tujuannya datang ke rumah makan ini? Apakah dia ingin memata-matai kita yang selalu makan di rumah makan ini?" tanya Ninfu. "Kita harus mewaspadainya. Bisa saja dia sengaja mata-matai kita di sini dan akan melaporkannya ke para sesepuh keluarga Nin," jawab ketua Ninma. Bersambung. Penyeleksian murid. Melihat adanya ketua Ninma dan 2 orang putranya di dalam rumah makan itu, membuat Nincu berpura-pura tak melihat mereka dan terus berjalan menuju ke sudut ruangan yang terdapat meja kosong di sana. Nincu yang masih sangat kesal kepada ketua Ninma, yang telah membuat ayahnya turun dari jabatan pemimpin keluarga Nin menjadi pengurus kuda keluarga, segera memesan makan mewah kepada pelayan, dan dia pun juga lantas berteriak lantang. "Hari ini adalah hari bahagiaku, dan aku ingin kalian semua makan sebanyak-banyaknya karena aku yang akan membayar makanan kalian itu," ucap Nincu sambil melirik ke arah ketua Ninma. Sontak, sorak-sorai bergemuruh di dalam rumah makan itu, yang membuat sedikit keramaian di sana. Seorang wanita muda datang ke arah Nincu bersama 2 orang pengawalnya. Dia merupakan putri dari keluarga Fang, yang bernama Fang Yi. Dia sengaja datang untuk memastikan jika pemuda yang begitu royal itu mampu untuk membayar semua makanan yang telah dimakan oleh orang-orang yang berada di dalam rumah makan tersebut. "Tuan muda, dapatkah aku duduk bersama Anda di sini?" tanya Fang Yi. "Silahkan Nona. Namaku Nincu dari keluarga Nin. Kebetulan aku tengah sendiri dan tak punya teman untuk makan. Sedari itu makanlah denganku dan kau boleh memesan apa saja yang kau inginkan di dalam rumah makan ini," ucap Nincu. Pemuda ini terkesan royal dan ramah, tapi mengapa dari 4 keluarga besar yang mendiami wilayah Hutang, keluarga Nin dicap sebagai keluarga yang paling kekurangan di antara 4 keluarga besar lainnya, dan sepertinya anggapan keluarga Nin sebagai keluarga serba kekurangan tak terbukti hari ini, batin Fang Yi. "Terima kasih,
Namaku Fang Yi dari keluarga Fang, ucap Feng Yi memperkenalkan diri. Silahkan Nona Fang Yi, makanan-makanan ini begitu sangat menggoda, dan jika sudah dingin pastinya tak enak lagi untuk dimakan, ucap Nincu. Dengan tutur kata yang baik, sopan dan humoris, membuat Nincu terkesan baik di mata Feng Yi sehingga percakapan mereka berdua pun semakin hangat. Di sisi lain meja, tampak Nin Fu dan Nin Ming begitu tak suka dengan keakraban yang terjalin antara Nincu dan Feng Yi, yang mana mereka tahu jika Feng Yi merupakan 3 wanita muda tercantik yang ada di wilayah Wutang. Nin Fu yang begitu iri dengan keakraban yang terjadi, membuatnya datang ke arah meja yang ditempati Nincu berada. Saudara Cu, kau juga berada di sini rupanya? Nona Feng Yi, perkenalkan, namaku Nin Fu, putra pertama pemimpin keluarga Nin, ucap Nin Fu mencari perhatian wanita muda yang ada di hadapannya. Ternyata Anda Tuan Muda Fu, putra pemimpin keluarga Nin. Sepertinya kalian berdua ingin berbicara, dan sebaiknya aku pergi dari sini, ucap Feng Yi. Tunggu Nona Feng Yi, aku tak akan berbicara dengannya karena dia hanyalah seorang anak dari pengurus kuda keluarga Nin, ucap Nin Fu merendahkan Nincu. Aku rasa Nincu orang yang baik, walaupun dia hanya seorang anak pelayan di keluargamu, ucap Feng Yi kepada Nin Fu. Nincu, sampai bertemu kembali, aku senang bisa berbincang-bincang denganmu, ucap Feng Yi. Aku juga senang berbincang-bincang denganmu Nona Feng Yi, jawab Nincu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Setelah kepergian Feng Yi, Nincu segera mendatangi kasir dan membayar semua apa yang telah dimakan orang-orang di dalam rumah makan itu, termasuk yang telah dimakan oleh ketua Nin Ma beserta kedua putranya. Setelah membayar semua makanan yang ada di rumah makan itu, Nincu berjalan melewati ketua Nin Ma. Walaupun di hati Nincu masih merasa kesal terhadap ketua Nin Ma, akan tetapi dia tetap memberi hormat kepadanya sebelum berlalu pergi meninggalkan rumah makan itu. Di rumah kediamannya, tampak wajah lusuh Nin Bao seketika itu cerah saat melihat putranya Nincu berada di rumah dan membawa banyak makanan. Mereka berdua saling melepaskan kerinduan dan tampak Nin Bao begitu bangga pada putranya saat ini, yang kini telah menembus ranah tingkat kekuatan napas inti. Sambil makan makanan yang dibawa oleh Nincu, Nin Bao berkata, "Saat ini kau dan ayah begitu banyak diremehkan oleh orang-orang yang berada di dalam keluarga kita, dan aku ingin pandangan mereka terhadap kita berdua berubah. Ayah ingin kau mengikuti kompetisi yang akan diadakan oleh 4 keluarga besar di daerah Wutang, dan aku yakin kau akan memenangkan kompetisi itu dan akan menerima banyak hadiah yang tentunya akan dapat menunjang dalam meningkatkan kekuatanmu," ucap Nin Bao. "Aku pasti akan mengikuti kompetisi itu dan membanggakanmu ayah," jawab Nincu. Beberapa hari berlalu, kompetisi di keluarga Nin akan segera berlangsung. Nin Bao mendaftarkan sang anak dalam penyeleksian murid untuk mengikuti kompetisi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Akan tetapi setelah penyerahan nama-nama yang mendaftar di dalam penyeleksian murid keluarga Nin kepada panitia pelaksana, nama Nincu tak terdapat di dalam daftar penyeleksian murid. Nincu begitu sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi hingga membuatnya pergi meninggalkan tempat itu. Namun sebelum pergi sang ayah berkata kepadanya, "Kau jangan pergi, ayah akan mencari keadilan untukmu," ucap Nin Bao. Nin Bao mendatangi ketua Nin Ma dan memintanya untuk mengikut sertakan putranya dalam penyeleksian murid di keluarga Nin.
Ketua, berilah keadilan bagi putraku Ninchu untuk ikut serta dalam penyeleksian murid, ucap Ninbao. Putramu takkan bisa bersaing dengan murid yang berada di sini, percuma saja kau terus-menerus membelanya sementara dia tak mempunyai kemampuan apa-apa, ucap Ketua Ninma dengan senyum sinis. Siapa bilang aku tak mempunyai kemampuan apa-apa? Coba katakan padaku siapa yang berani untuk bertarung denganku saat ini, dalam pembuktian jika aku tidaklah lemah, ucap Ninchu. Tiba-tiba Ninfu muncul dan mengatakan jika dia ingin bertarung dengan Ninchu. Aku yang akan bertarung denganmu, akan kuperlihatkan kepada seluruh orang jika kau memanglah seorang sampah, dan tak semestinya kau ada di dalam lingkungan keluarga Ninku, ucap Ninfu. Baik, kita buktikan siapa yang sampah dan siapa yang bermulut besar. Aku ingin melihatmu menjadi sampah di keluarga ini setelah aku kalahkan, ucap Ninchu yang membuat Ninfu semakin memendam amarah kepadanya. Kau telah mempermalukanku di hadapan Feng Yi, maka hari ini aku akan mengubur semua cita-citamu sebagai seorang kultivator, ucap Ninfu dengan penuh amarah. Bersambung. Episode sebelumnya. Tawar-menawar harga. Episode berikutnya. Menemukan guru.